Inilah pemandangan yang terjadi saat Wakil Gubernur DKI Jakarta turun dari bus Transjakarta. Bukan untuk belusukan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok terpaksa memakai bus Transjakarta karena terjebak kemacetan saat menuju studio Indosiar Senayan City, Jakarta untuk hadir sebagai bintang tamu di acara interupsi. Dan justru karena itulah Ahok jadi merasakan moda transportasi massal ibu kota tersebut. Karena sebelumnya ia tak pernah naik bus Transjakarta meski sudah menjabat sebagai Wagub selama 1 tahun 3 bulan. Setelah bersusah payah naik busway, bus Transjakarta, akhirnya Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok tiba juga di studio interupsi. Menurut kami itu heroik karena Pak Wagub ini mau naik busway. Sebetulnya kenapa Pak? Bapak akhirnya memilih naik busway karena ingin ikutan kayak warga supaya kelihatan empati atau karena macet banget aja? Ada penonton gak enak. Beneran? Tadi saya dengar kan, katanya itu, saya kan cuma taping. Kalau taping kita macet batalin aja, ganti hari lain kan boleh. Saya katanya itu ada penonton tuh, jangan-jangan penonton dibayarin, gak enak kan. Wah kalau gitu saya bilang, udah kayaknya nggak jalan nih bos, udah hampir 7:30 masih belum Sarina kan. Saya kayaknya naik bus lebih cepat, saya bilang. Terus mau turun, ajudan bilang gerimis pak, gerimis stasiun depan aja katanya, macet kan stasiun depan. Terus kasih tahu lagi stasiun depan ditutup karena MRT, kalau mau masih satu lagi Tosari. Udah sampai tengah, udah susah payah terus balik jalan kaki kan. Nah lihat busnya penuh banget nih. Untung aja pas yang kedua ketiga agak kosong. Akhirnya ya lumayan lah, belum pernah naik bus Transjakarta, jadi naik Transjakarta. Belum pernah. Jadi kalau bukan karena interupsi, Pak Ahok ini nggak akan pernah naik bus Transjakarta. Tadi sopirnya kaget nggak Pak, Bapak naik? Atau nggak tahu ini siapa? Petugasnya yang lucu, kan saya kan penuh antrinya kan. Terus saya juga nggak tahu depan tuh buat cewek gitu, saya nggak tahu. Jadi saya udah langsung nyelonong depan, lihat kosong kan, biasa naruri nyelonong yang nyelonong. Pak, buat cewek pak, ke situ pak, katanya pak. Kata petugasnya, ya udah, saya nyelonong ke dalam. Terus baru dia sadar kan, baru datang ngajak foto dia. Menurut Bapak, bus Transjakarta nyaman nggak? Kalau yang baru udah nyaman. Terasa waktu itu yang saya pikir kok kayak di Singapura ya, kita naik MRT ya. Pak Wagubnya kemana aja ya? Baru kali ini naik busway. Terus di bus selain sopir, warga gimana komentarnya? Ajak foto aja. Ajak foto. Kemudian sebelah ternyata pegawai di kantor Wapres Seknek. Wow. Terus kita ngobrol, ya udah macam-macam. Masih tahu Wapres mau lewat agak lama. Jadi macet tadi gara-gara Wapres. Memang di putaran bundaran HI itu selalu masalah. Dan tadi ada Wapres tambah masalah. Jadi Wapres bikin masalah maksudnya Pak? Bukanlah. Jangan begitu, ini nggak enak Mbak. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ahok, perjuangannya sampai sini. Ingat loh, Pak Ahok datang ke sini bukan karena Tina Talisa atau karena Indosiar, karena Anda para penonton. Pak Ahok tuh tadinya. Jadi tahu diri ya, jangan banyak interupsi ya. Mau ngomong apa nih sama Up? Aduh, maafin, Iin terlambat kena macet tadi akhirnya naik Transjakarta. Aduh, aku tuh ya pengen ngasih ide ke Teh Tina nih ya. Gimana kalau tamunya tuh Basuki Cahayapurnama? Seru juga sih, tapi kalau ada dia, hati-hati kalau kamu nanya, jangan macem-macem, nanti kamu kena semprot lagi kayak reporter TV sebelah. Aduh, takut juga ya. Tapi kan seru, nggak apa-apa sama Ahok aja. Tapi Ahok tuh emang kelihatannya kayak galak ya. Shh, pelan-pelan ngomongnya. Di depan ada orangnya, mana? Ini yang penting Pak. Orang itu sekarang mengidentikan Bapak tuh tukang marah-marah, belak-belakan, ceplas-ceplos, dan membuat orang jadi takut. Jujur nih Pak, ini sebenar-benarnya yang kami rencanakan. Sebelum kita mulai wawancara, kami tim dari interupsi sudah mendiskusikan gimana kalau nanti episode ketiga Pak Ahok walk out. Kita sudah menyiapkan strategi Pak. Kalau tiba-tiba Bapak marah, karena Bapak terkenal tukang marah sekarang Pak. Bapak jangan bilang saya konyol ya Pak. Kenapa sih Pak identik dengan kayaknya ngambekan gitu Pak? Ya itu namanya orang TV aja ngambil yang marah-marah. Lagi ketawa-ketawa kakak diambil. Kan? Bapak tuh suka ketawa tapi Tadi aku lagi stand up komedi nggak diambil. Ingat yang marahnya doang. Tapi pilihan kata Bapak banyak yang menarik perhatian. Kami mencatat lebih dari 15 pernyataan kontroversial Bapak. Banyak banget Pak. Jadi misalnya Bapak memilih kata bajingan. Bapak... Bajingan ada di kitab suci loh. Serius. Yang kasih tahu saya siapa? Salah satu pemret TV swasta.
Dia satu hari lagi libur, dia BBM saya, terus saya kirimin 2 picture. Saya bilang, apa yang dikirim gitu loh? Dia bilang, aku lagi baca-baca Alkitab sama anak bini gua katanya. Terus gua ketemu kalimat ini katanya. Ini para bajingan yang rakus-rakus tuh memang mesti dihabisin. Itu karena apa? Itu kisah waktu itu ada orang Israel keluar dari Mesir dibawa Musa, ngeluh sama Tuhan, gak ada makan daging. Nah waktu gak ada makan daging tuh orang-orang yang rakus makan daging dimarahin bajingan. Saya aja kaget. Begitu saya bajingan, gue jadi ingat lu nih, Hok diulang nih. Jadi Tuhan aja pakai kata bajingan di kitab suci kan. Tapi kan Tuhan, kan Pak Ahok bukan Tuhan. Nah, kan Pak. kita kopi, marah itu sifat marah tuh ikut dari Tuhan. Tuhan juga marah kan. Contohnya nih kalimatnya gini, kalau jujur dan baik kami kasih modal dan Anda bisa berubah nasib asal mau berusaha. Tapi kalau hidup Anda mau jual beli lahan milik pemerintah maka Anda bajingan. Pelanggaran itu jelas bagi saya. Itu Mei 2013. Makanya kalau nggak pakai bajingan kata apa? Anda manis sekali deh. Bajigur Pak, enak Pak. Hujan-hujan gini Pak, ya orang ampun, mana enak ngerti banget. gitu loh. Orang nggak bakal ngerti. Bapak Saya nggak kira merasa... bajingan itu udah cukup halus loh. Aku udah cukup halusin. Ini udah setengah lebih jinak sebetulnya. Ya ampun Bapak, nggak jinaknya kayak gimana Pak? Karena ada yang khawatir Kalau aku pilihan... pakai kampret, nggak ada kosakatanya kampret. Repot. Interupsi. Sebentar, yang cewek dulu, Nabila. Kira-kira pertanyaan apa ya yang bikin Pak Ahok nggak marah? Saya takut nih Pak, nanti saya turun ke bawah saya di... Yang cantik-cantik kita nggak marah lah. Kayak model begini kita marah nih. Pak Ahok sudah mulai diskriminasi. Mau nanya beneran nggak? Iya, Takut tapi dimarahin? Karena kita sejenis. Sejenis. Jangan saling mengganggu. Kita ganggu yang lawan jenis. Tapi Pak Ahok, saya pribadi mau nanya nih, sering sebagai salah satu penonton televisi ya, yang sering melihat berita Pak Ahok marah atau dengar katanya, oh orangnya temperamen sekali, bla 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 gitu. Sering terjadi nggak sih Pak hal-hal seperti ini di meja, misalnya lagi meeting besar gitu? Sering nggak Pak terjadi? Oh bener, Nabila Ya. mungkin gini, di depan TV aja berani ngambek, apalagi di ruang tertutup, gebrak meja, lempar apa Mungkin kan, nggak Pak itu yang Ah, ah. seperti Tapi itu? tanya aja sama staff-staff kita. Staff-staff enjoy-enjoy aja. Tambah gemuk semua tuh makannya enak. Bukan Pak, kalau saya pikir tambah gemuk Karena supaya tahan stres. mental. Jadi gemukin badan, Iya. supaya siap-siap Sekarang dimarahin. sebetulnya hampir semua rapat tuh kita ada YouTube-nya sebetulnya. Cuma orang cuma ngambil yang gimana pas waktu itu kan soal buruh. Nah ini sama sih, sama waktu saya tes untuk jadi wagub kan tes psikologi di RSPAD. Nah mungkin kalau orang lihat TV masih ingat waktu itu Pak Jokowi keluar setengah jam lebih dulu daripada saya. Nah kenapa? Karena si psikolog yang kolonel angkatan darat ini, ya ibu-ibu ini dibilang, Pak boleh nggak saya tahan Bapak? Emang saya nggak lulus Bu? Biasa, udah galak dulu kan. Oh lulus. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan, pengen tahu aja katanya. Pengen tahu kenapa? Kalau dari tes, Bapak ini temperamental gitu. Tapi kenapa tidak terjadi kasus ya selama Bapak jadi pejabat? Bisa DPRD, Bupati, DPR RI. Nah biasanya kalau Bapak menahan emosi, fisik Bapak pasti jatuh. Tidak sepadat begini. Dia tes kan, sehat segala macam. Arti Anda, dia pengen tahu bagaimana cara Anda mengontrol itu gitu. Atau kompensasinya apa sih Pak? Apa? Makanya saya jawabnya gampang. Itu ada rumusnya. PPG katanya. Pura-pura gila. Nah, Pura-pura gila. jadi kalau kamu gila bener repot. Jadi gilanya itu jangan melewati kadar gitu. Kalau gila kan nggak boleh jadi pejabat kan. Jadi gilanya itu mesti pura-pura gitu. Jadi Pencitraan dong Pak. pas gilanya. Kan pura-pura. Oh. Kan gila kalau nggak ada orang mau pura-pura gila ke pencitraan. Pura-pura pinter pencitraan. Ah. Pura-pura waras pencitraan. Om Ahok, Om Ahok lagi. Nggak apa-apa. Akrab nggak. bener. Kalau saya menikah muda udah anak saya jadi om. Katanya om senang ya. Kalau om senang tante girang lagi repot kita. Ini Om, ini bukan Tante. Bukan tante, ya. Kita jeda dulu, kita kembali lagi di program. Interupsi.